Annyeong, Cinggude. Pernah nggak nonton K-drama dan bertanya-tanya, kenapa sih karakter utamanya hampir selalu kaya banget? Pewaris perusahaan raksasa, tinggal di istana modern, pakai baju desainer dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi hidupnya selalu penuh drama. Mulai dari perebutan kekuasaan dengan saudara sendiri, dijodohkan demi bisnis, sampai kadang mereka merasa bisa berbuat apa aja tanpa tersentuh hukum. Karakter-karakter ini punya satu sebutan, cebol. Tapi apa sih cebol sebenarnya? Apakah mereka cuma ada di drama atau benar-benar nyata? Secara sederhana, cebol adalah sebutan untuk konglomerat raksasa di Korea Selatan yang dimiliki dan dikendalikan oleh satu keluarga. Bayangkan, satu keluarga punya perusahaan elektronik, supermarket, apartemen, bahkan rumah sakit. Secara formal, cebol adalah salah satu dari puluhan konglomerat yang dikendalikan keluarga yang mendominasi ekonomi Korea Selatan. Meskipun keluarga pendiri tidak selalu memiliki saham mayoritas di perusahaan, keturunan mereka seringkali mempertahankan kendali karena hubungan jangka panjang dengan bisnis tersebut. Di antara cebol terbesar adalah Samsung, LG, Hyundai, dan SK Group. Kekuatan mereka bukan main-main. Pada awal abad ke-21, para cebol ini memproduksi sekitar 2/3 dari total ekspor Korea Selatan dan menarik sebagian besar aliran modal asing ke negara itu. Nah, itulah cebol. Terus, seberapa akurat sih penggambaran mereka di K-drama dibanding di dunia nyata? Oke, kita mulai dari yang pertama. Nomor 1, perang suksesi dan pewaris tunggal. Di dunia cebol, jabatan CEO bukan didapat dari CV, tapi dari garis keturunan. Makanya, drama perebutan warisan jadi menu utama. Ingat gak di The Heirs, bagaimana Kim Tan, si anak dari istri simpanan, harus berhadapan dengan kakaknya, Kim Won, untuk pengakuan dan posisi? Atau di Reborn Rich, di mana cucu-cucu pimpinan Jin Yang Chol rela melakukan apa aja, bahkan cara paling licik, untuk mengambil alih Sun Yang Group. Ini bukan sekedar drama, ini cerminan tekanan nyata di keluarga super kaya. Ciri kedua, pernikahan adalah bisnis. Lupakan cinta, ini soal bisnis. Pernikahan di kalangan cebol seringkali bukan tentang dua orang yang jatuh cinta, tapi dua perusahaan yang bergabung. Di drama bisnis proposal, Kang Tae-moo didesak kakeknya untuk menikah demi stabilitas perusahaan. Di Crash Landing on You, Yoon Se-ri juga menghadapi perjodohan yang sama sebelum akhirnya dia terdampar di Korea Utara. Bagi mereka, pernikahan adalah kontrak merger, bukan ikatan suci. Dan yang ketiga, sisi gelapnya. K-drama suka banget nunjukin bagaimana kekayaan dan koneksi cebol bisa membuat mereka merasa di atas hukum. Lihat aja Babel Group di Vincenzo, yang gak ragu membunuh siapapun yang menghalangi jalan mereka. Atau di Itaewon Class, bagaimana CEO Jangga menggunakan segala cara licik untuk menjatuhkan bisnis kecil milik Park Se-roy. Mereka punya uang, pengacara terbaik, dan koneksi ke pejabat. Ini adalah kritik sosial yang sering diangkat oleh para penulis drama. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini semua cuma lebay-lebaynya drama? Faktanya, sistem cebol itu 100% nyata dan merupakan tulang punggung sekaligus sumber kontroversi di Korea Selatan. Hubungan antara pemerintah dan cebol secara tradisional bersifat kooperatif. Kerjasama ini memang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi pesat Korea Selatan menjadi raksasa teknologi. Namun, para kritikus mengatakan kerjasama ini juga melahirkan monopoli dan konsentrasi modal di tangan segelintir keluarga. Budaya cebol dikritik karena menekan kreativitas dan lebih fokus pada mempertahankan kekuasaan keluarga daripada memaksimalkan keuntungan, menciptakan persaingan tidak sehat bagi usaha kecil dan menengah atau UKM, mengecualikan perempuan dan suara-suara berbeda dari jajaran manajemen, dan memicu korupsi. Keterlibatan cebol dalam politik telah terbukti memicu skandal besar, termasuk penyuapan politisi terkemuka seperti mantan Presiden Chun Doo-han dan Roh Taung. Pembayaran kepada mereka diperkirakan mencapai ratusan juta, bahkan miliaran dolar, dan keduanya kemudian diadili dan dihukum atas tuduhan korupsi. Skandal dan perebutan kekuasaan yang kita lihat di drama juga terjadi di dunia nyata. Kasus hukum yang menjerat para petingginya sering menjadi headline.
Misalnya pada tahun 2003, Ketua dan CEO SK Group, Choi Tae-won dihukum karena penipuan. Pada tahun 2008, Ketua Samsung Lee Kun-hee mengundurkan diri setelah dituduh melakukan penggelapan pajak, meskipun kemudian diampuni oleh Presiden Lee Myung-bak. Fiksinya tentu ada pada level dramatisasinya. Mungkin tidak semua pimpinan cebol sepsikopat Jang Han-sok di Vincenzo. Dan kisah cinta Cinderella antara gadis miskin dan pewaris super kaya seperti di Boys Over Flowers sangat jarang terjadi di dunia nyata. K-drama mengambil kerangka nyata dari sistem cebol, lalu mengisinya dengan plot twist, romansa, dan konflik yang dilebih-lebihkan untuk hiburan. Jadi, cebol bukan sekedar karakter fiktif. Mereka adalah cerminan dari struktur kekuatan ekonomi dan sosial yang sangat nyata di Korea Selatan. Mereka adalah simbol kesuksesan, kemewahan, sekaligus kritik terhadap ketidaksetaraan dan kekuasaan yang terkonsentrasi. Lain kali kamu nonton K-drama dan melihat karakter pewaris yang arogan tapi kesepian, kamu tahu bahwa di balik semua kemewahan itu ada cerita kompleks tentang keluarga, bisnis, dan tekanan sosial yang diambil langsung dari kehidupan nyata. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video berikutnya.